wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fitri Melinda, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, di mana video ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi kegiatan struktur 2 dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, yang mana diampu oleh Bapak Rizal Fahmi, BA MPD, selaku dosen dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Dalam video ini, saya akan membahas terkait Wapres dorong penguatan karakter kebangsaan sesuai Pancasila. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karakter bangsa dan pembangunan karakter bangsa. Yang pertama ada karakter bangsa. Karakter bangsa merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Selanjutnya ada karakter bangsa. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Nah, setelah itu ada pembangunan karakter bangsa. Bagaimana sih pembangunan karakter bangsa itu? Jadi, pembangunan karakter bangsa adalah pembangunan karakter yang dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi dari pembentukan karakter ada fungsinya untuk membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Ya, fungsi penyaring pembangunan karakter bangsa berfungsi untuk memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Ketiga, fungsi tersebut dilakukan melalui 1. Pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang kedua, pengukuhan dan norma konstitusional UUD 1945. Yang ketiga, penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat, penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, penguatan keunggulan daya saing bangsa untuk berkelanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global. Selanjutnya itu tujuan pembentukan karakter bangsa. Apa tujuan pembentukan karakter bangsa itu? Jadi, pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter
warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri karakter, nilai-nilai, dan faktor yang membangun bangsa Indonesia. Yang pertama ada ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri karakter bangsa Indonesia, yang pertama saling menghormati, yang kedua itu saling menghargai, yang ketiga rasa kebersamaan dan tolong menolong. Yang ketiga rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Yang keempat rasa peduli dalam berkehidupan, bermasyarakat, dan berbangsa. Yang kelima adanya akhlak moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Yang keenam adanya perilaku dalam sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Yang ketujuh adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya. Yang kedelapan adanya sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya ada nilai-nilai yang membangun bangsa Indonesia. Yang pertama nilai kejuangan, yang kedua nilai semangat, yang ketiga nilai kebersamaan atau gotong royong, yang keempat ada nilai kepedulian atau solidaritas, yang kelima adanya nilai sopan santun, yang keenam nilai persatuan dan kesatuan, yang ketujuh nilai kekeluargaan, yang kedelapan ada nilai tanggung jawab. Yang ketiga ada faktor-faktor yang membangun bangsa Indonesia. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama yaitu ada faktor ideologi, yang kedua ada politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat ada sosial budaya, yang kelima faktor agama, yang keenam normatif atau hukum dan peraturan perundang-undangan, yang ketujuh ada faktor pendidikan, yang kedelapan ada lingkungan, yang kesembilan ada faktor kepemimpinan. Nah, setelah saya menjelaskan terkait dengan karakter bangsa, selanjutnya kita kembali ke pembahasan awal, yaitu Wapres dorong penguatan karakter kebangsaan sesuai Pancasila. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong penguatan karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila untuk mencegah perpecahan bangsa. Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dan memecah belah bangsa. Saya ingin mengajak masyarakat untuk memperteguh karakter kebangsaan kita berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, ujar Ma'ruf Amin di acara Dies Natalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Dan peresmian Gedung B Kampus 2 UNU Kaltim. Menurut Ma'ruf, salah satu upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan adalah dengan terus memupuk dan mencegah pengalaman perilaku kebangsaan dan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perilaku yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Karakter kebangsaan ini diharapkan terus dipupuk dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari melalui kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara, ujar Ma'ruf Amin. Meskipun demikian, untuk membentuk karakter kebangsaan itu diperlukan pembinaan dan pelatihan. Nah, apakah perguruan tinggi diharapkan dapat membangun pola pikir kritis? Ya, perguruan tinggi memang diharapkan untuk mengembangkan pola pikir yang kritis, terutama melalui pendidikan keagamaan. Salah satunya untuk menumbuhkan dan membangun cinta tanah air bagi para mahasiswanya. Menurut Ma'ruf, pola berpikir kritis ini diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi dan informasi dan juga kemajuan teknologi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akhirnya, pendidikan mengambil peranan yang tidak pernah usai dan berujung dalam rangka membangun karakter bangsa yang utuh. Karena karakter bangsa itu sendiri selalu berproses menurut perkembangan dan dinamika bangsa. Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 keberlanjutan. Proses ini memerlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang lama. Tak lupa pula, pembentukan karakter bangsa diperlukan keterlibatan keseluruh komponen bangsa guna membangun Indonesia yang maju, mandiri, kuat, dan berkepribadian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.